Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis, masih seputar pendataan Dapodik 2024-2025 dengan aplikasi Dapodik versi 2025. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memutasikan siswa, kemudian cara mencetak surat mutasinya. Ini untuk lembaga yang akan memutasikan. Kemudian untuk lembaga yang ingin tarik data siswa mutasi, nah bagaimana cara menarik data siswa tersebut. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memutasikan siswa, maka Bapak Ibu harus login ke aplikasi Dapodiknya, kemudian ke menu peserta didik dan tab peserta didik, kemudian Bapak Ibu klik salah satu peserta didik yang akan dimutasikan. Misalkan ini sebagai contoh, kemudian klik registrasi. Kemudian kita scroll, nah di bagian keluar karena kita pilih mutasi ya, karena ini pindah maka kita pilih mutasi. Tapi jika memang siswa tersebut lulus ya, maka pilihlah lulus. Nah di sini pilih mutasi, kemudian tanggal keluarnya disesuaikan dengan tanggal siswa tersebut keluar ya atau pindah dari lembaganya. Misalkan di tanggal 1 Juli. Kemudian alasannya apa? Apakah ikut orang tua, pindah ke TK lain, atau yang lain sebagainya. Ya, diketik saja ikut orang tua, misalkan. Nah, kemudian klik simpan dan tutup. Nah, ini sebagai contoh ya. Saya tidak simpan karena ini tidak keluar. Jadi setelah diisi, Bapak Ibu klik simpan dan tutup. Nah, maka nanti peserta didik tersebut akan masuk ke PD keluar. Nah, setelah Bapak Ibu mengeluarkan siswanya, maka langkah selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan yaitu melakukan sinkronisasi aplikasi Dapodiknya supaya peserta didik tersebut akan masuk ke server dan masuk ke dalam peserta yang sudah keluar ya atau mutasi, sehingga nanti lembaga yang akan menarik data siswa tersebut bisa melakukan tarik data. Nah, setelah berhasil melakukan sinkronisasi, untuk memudahkan Bapak Ibu silahkan cetak surat mutasinya. Untuk mencetak surat mutasi, buka browsernya, kemudian kita masuk ke manajemen sekolah. Ketikkan saja di sini sp.kemdikbud.go.id, kemudian tekan enter, kemudian login menggunakan SSO, kemudian masuk menggunakan akun Dapodiknya. Oke, jika sudah diisi langsung klik masuk. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil melakukan sinkronisasi ya, biasanya itu butuh waktu ya, bisa 1 kali 24 jam. Nah, nanti siswa tersebut akan masuk ke siswa ya, kemudian ke tab keluar. Nah, di sini nanti akan masuk ke tab keluar dan Bapak Ibu bisa mencetak surat mutasinya. Nah, misalkan saya akan mencetak surat mutasi salah satu siswa. Nah, saya akan ketikkan saja di sini di pencarian Alfa Agus Husnuzan. Nah, di sini ini sudah saya mutasikan ya pertanggal 1 bulan Juli 2024. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di bagian ini ya, di bagian ini. Nah, maka akan muncul surat keterangan pindah atau keluar ya. Nah, yang dikeluarkan oleh pemerintah ini ya, ini lembaganya, kopnya ya. Nah, ini adalah datanya. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung saja nanti cetak ya, di print, kemudian berikan ke orang tua peserta didik tersebut supaya orang tua peserta didik tersebut bisa memberikan ke lembaga tujuannya, sehingga nanti lembaga tujuan bisa dengan mudah menarik data siswanya. Atau Bapak Ibu jika memang koordinasinya atau komunikasinya menggunakan WA misalkan, nah Bapak Ibu bisa save dalam bentuk PDF ya, misalkan nanti surat mutasi, misalkan gini, surat mutasi. Nah, kemudian simpan surat mutasi atas nama siapa misalkan ya, Ananda Agus misalkan ya, kemudian simpan. Nah, setelah itu silahkan dikirim ya via WA ke orang tuanya. Nah, untuk nanti orang tuanya dilanjutkan ke lembaga tujuan. Nah, itu untuk lembaga asal ya, cara memutasi dan cara mencetak surat mutasinya. Ini kita keluar dulu.
Nah, sekarang bagaimana untuk lembaga tujuan? Nah, lembaga tujuan setelah mungkin menerima surat menerima murid pindahan, ada alangkah baiknya untuk meminta surat mutasi dari orang tuanya untuk memudahkan kita menarik data siswa tersebut, ya, surat mutasi yang dari aplikasi Dapodik ya. Nah, gunanya apa? Gunanya kita tahu bahwasanya memang benar peserta didik tersebut sudah dikeluarkan dari aplikasi Dapodik. Nah, karena selama ini kadang setelah dikonfirmasi, misalkan ini pindahan, tapi ketika dicek ternyata siswanya tidak ketemu, ya mungkin belum dikeluarkan oleh oleh lembaga asalnya. Jadi surat mutasi itu penting ya bagi kita operator untuk memudahkan tarik datanya. Nah, jadi Bapak Ibu login ya, login menggunakan SSO sama loginnya menggunakan akun Dapodiknya. Nah, setelah berhasil login, Bapak Ibu langsung ke menu aplikasi, kemudian pilih tab mutasi. Nah, di sini Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan surat mutasi tersebut ya, dari provinsi mana, kabupatennya, kemudian kecamatannya, kemudian nama sekolahnya kan tertera ya, jadi Bapak Ibu bisa cari. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan tarik data untuk siswa mutasi, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Karena jika Bapak Ibu tidak lakukan sinkronisasi, maka rombel tujuan di sini tidak akan muncul. Ya, tidak akan muncul rombelnya, dia akan kosong ya. Nah, di sini sehubungan saya sudah sinkronisasi, maka rombel tujuannya muncul. Nah, setelah itu langsung klik tampilkan di sini. Oke, kita scroll. Nah, maka akan ditampilkan daftar siswa pindahan dari lembaga tersebut. Nah, jadi kita tinggal pilih siswanya ya berdasarkan surat mutasi tersebut. Nah, sebagai contoh tadi akan adalah Alfa Agus ya, saya akan cari. Nah, ini. Nah, setelah ketemu Bapak Ibu tinggal centang ya, tinggal centang namanya, kemudian klik daftarkan di sini. Oke, peserta didik berhasil didaftarkan. Kita tutup. Nah, setelah berhasil didaftarkan, maka kita cek terlebih dahulu ke bagian siswa. Nah, kemudian kita cari apakah sudah masuk ke peserta aktif atau peserta terdaftar. Kita cek ya di sini Alfa Agus apakah sudah masuk. Tidak ada ya, belum ada. Di sini kita cek lagi. Tidak ada juga. Ini coba kita ini. Ya, belum ada masuk ya. Belum ada masuk sama sekali. Nah, ini biasanya jika seandainya terjadi hal demikian, kita cek apakah memang peserta didik yang kita tarik tersebut itu pernah terdaftar di lembaga kita. Ya, kalau seandainya pernah terdaftar itu kita tidak akan bisa tarik data melalui SP Datadik. Saya akan coba cek apakah pernah terdaftar ya Alfa Agus itu di bagian peserta keluar. Kita cek. Saya akan ketikkan di sini. Alfa tidak ada ya, berarti aman. Kita coba di bagian lulus apakah pernah ada. Juga tidak ada ya, jika tidak ada. Pada tahun 2023 apakah ada? Kadang bermasalah ya jika seandainya sama. Ini tidak ada, ini juga tidak ada. Coba kita reload apakah masuk ya yang kita daftarkan tadi. Enggak juga. Coba kita cek sekali lagi ya. Mutasi. Kemudian kita klik tampilkan. Oke, kita cari peserta didiknya. Oke, ini dia ya. Kemudian kita daftarkan kembali. Oh, sudah terdaftar. Nah, jika muncul seperti ini, peserta didik Alfa Agus saya ini terdaftar di Tunas Pertiwi. Nah, tadi kan sudah kita daftarkan, tapi ketika kita cek itu gagal. Nah, artinya kita cek tidak ada ya. Nah, ketika kita mutasikan lagi ini sudah terdaftar, maka langkah selanjutnya kita tinggal sinkronisasi saja ya, walaupun nanti di bagian data pokok di bagian siswa ini dia belum masuk ya, dia belum masuk.
Nah, jadi kita coba lakukan sinkronisasi tarik data ya, supaya apakah data didik tersebut masuk ya. Kita ke aplikasi Dapodik. Ini saya keluar dulu. Saya akan masuk ke lembaga TK-nya. Dan kita klik. Oke, ini kita tutup. Nah, di sini jumlah peserta didiknya masih 9. Sekarang kita coba lakukan tarik data, apakah nanti bertambah menjadi 10 ya. Kita klik di bagian tarik data, mohon lakukan validasi. Oke, kita validasi terlebih dahulu. Nah, untuk tarik data, jika Bapak Ibu masih ada yang invalid, itu tidak masalah ya, karena tarik data bisa dilakukan walaupun ada data yang invalid. Yang tidak bisa itu sinkron ya. Kalau sinkron wajib valid semua. Kalau tarik data boleh ada yang invalid, tidak ada masalah ya, walaupun invalidnya 1000 misalkan, tetap bisa melakukan tarik data. Nah, ini sudah, kita langsung klik tarik data, kita pilih ya. Kemudian jika sudah terhubung dengan server, kita langsung klik tarik data. Jika belum terhubung, Bapak Ibu silakan reload sampai dengan terhubung. Kita klik tarik data di sini. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Ini sudah selesai waktu proses tarik data 4 menit 36 detik. Kita coba scroll ya. Di sini perubahan data yang masuk ke lokal registrasi peserta didik 1 sukses, artinya masuk ya. Nah, sekarang kita coba ke beranda. Ini masih 9, sekarang kita reload. Nah, tutup. Nah, ini masuk ya. Jumlah peserta didiknya berhasil nambah 1 dan otomatis akan masuk ke rombongan yang tadi kita tuju, yaitu di rombongan kelompok B ya. Kita coba masuk. Kita cek. Ini ya sudah berhasil masuk ya, walaupun sini jenis pendaftarannya siswa baru, harusnya dia pindahan ya, nggak mengapa, yang penting sudah berhasil kita tarik. Nah, itu ya cara memutasikan dan mencetak surat mutasi serta bagaimana cara tarik datanya. Nah, untuk cara tarik data, jika seandainya ketika Bapak Ibu cek di bagian ini di SP Data Dik, di bagian peserta aktif tidak ada datanya, Bapak Ibu coba tarik lagi. Nah, jika seandainya muncul peserta sudah terdaftar di TK kita, maka itu artinya sudah berhasil dan kita tinggal lakukan tarik data saja melalui aplikasi. Kemudian Bapak Ibu silahkan perbaiki data-data yang invalid, misalkan data rincinya belum ada, ataupun nanti yang lain ya, hobi biasanya itu ya, kalau kita validasi itu yang jadi invalid tentu saja data rinci. Nah, ini ya, data rincinya masih kosong. Kemudian hobi juga biasanya ya, hobi itu masuk warning ya, silakan Ibu perbaiki ya, Bapak Ibu perbaiki melalui menu peserta didik di bagian data rinci periodik dan juga di registrasi. Kita contohkan saja ya. Nah, untuk peserta didik yang mutasi, kita bisa salin data periodik ya. Kalau kita salin data periodik, karena dia mutasi, itu biasanya bisa. Tapi kalau siswa baru itu harus input manual ya. Kita coba salin data periodik. Nah, ini 10 sukses, sukses 1 ya, 9 di skip karena yang 9 sudah kita tarik sebelumnya. Nah, yang ini 1 tadi yang baru ya, kita coba validasi lagi, ini harusnya sudah hilang. Nah, seperti itu. Nah, untuk cita-cita ya, hobi dan cita-cita Bapak Ibu harus inputkan secara manual ya. Klik di bagian ini, kemudian registrasi. Nah, diisi hobinya, misalkan saya untuk mudahkan saja kita pilih lainnya saja, kemudian simpan. Maka nanti di bagian ini juga harusnya sudah hilang ya untuk alfa tadi. Nah, demikian ya cara memutasikan dan menarik data siswa mutasi. Semoga bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.